Ada seorang gadis baru yang sangat cantik di kelas. Namanya Nano. Semua teman pria memperhatikannya. Ini membuat teman sekelasnya dalam sekejap itu menjadi apa-apa. Melihat teman laki-laki dia suka perhatian dengan Nano. Dia dipandang rendah dan bahkan lebih cemburu. Dia duduk di toilet menggambar di dinding. Tulis sebaris kata. Nano, wajah busuk ini. Tidak bisa menunggu sampai dia keluar. Di wajah Nano ada bau busuk. Bau busuk itu membuat para teman pria itu lari. Semua orang menghindari. Bahkan Nano sendiri ya sangat takut dengan wajah begini. Berteriak. Dinding ini memiliki sihir seperti itu. Dia pergi ke kamar mandi lagi. Tulis keinginan kedua. Dewa laki-laki mencintaiku. Dia berharap untuk menunggu lama. Tapi guru menelepon untuk berbicara. Saat berbicara, balon terbang ke arah mereka. Di saat genting, dia datang untuk menangkap bola. Dua orang saling memandang. Saya baik-baik saja. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya pada guru. Ternyata dewa laki-laki tidak mencintainya. Dan temannya karena jantungnya berdetak sangat cepat. Hidung berdarah lagi. Adegan ini dilihat oleh seorang teman. Bagaimana mungkin? Mengapa seseorang ingin melindungimu? Jika Anda dan seekor anjing kena bola bersama-sama. Saya juga menyelamatkan anjing terlebih dahulu. Dia malu dan marah. Dia marah pergi ke toilet. Gunakan pena untuk menulis kutukan. Dia adalah anjing gila. Kali ini pencerahan lagi. Anak laki-laki itu sedang berlatih di stadion. Kemudian mulailah dengan gila menggigit guru dan teman. Semua orang tidak punya pilihan selain membawanya ke rumah sakit. Gadis itu menunjukkan senyum puas. Dia tiba-tiba sadar bahwa ternyata tembok ini tidak bisa membuat keinginan baik. Hanya bisa melakukan kutukan jahat. Pada saat ini, suara di luar menarik perhatiannya. Jika tugas punya lu berbeda sama punya gue satu kata pun, akhir lu akan tragis. Gadis ini pelan-pelan keluar. Dari menyetujui. Dia memberitahu gadis berambut panjang itu rahasia dinding. Jika kamu benar-benar membenci seseorang, kemudian tulis nama orang tersebut di dinding. Apa yang Anda tulis akan menjadi kenyataan. Coba aja. Gadis itu kembali ke stadion. Terkejut mengetahui bahwa saingan cintanya adalah Nano. Kembali normal lagi. Mukanya gak bau sama sekali. Anak laki-laki juga mengelilinginya lagi. Tidak hanya itu. Teman gila itu juga kembali normal lagi. Inilah alasannya. Dinding keinginan tiba-tiba menghilang. Gadis itu kembali ke toilet. Ternyata, petugas kebersihan sedang membersihkan dinding. Tidak heran, ternyata hanya goresan pena yang terhapus. Adalah keinginan akan menghilang. Semua akan menjadi normal lagi. Gadis itu bergegas masuk dan berteriak pada petugas kebersihan. Awalnya, dia ingin bertukar rahasia dengan wanita pembersih. Tapi petugas kebersihan menertawakan gadis itu. Apa yang kamu bawa ke sekolah? Gadis pemarah. Tunggu sampai dia pergi bekerja. Dia kembali ke toilet. Petugas kebersihan ikut campur masalah orang lain. Saya berharap untuk ia berhenti bernapas dan mati. Hasilnya saat sekolah selesai. Petugas kebersihan benar-benar gantung diri. Gadis yang bersembunyi di keramaian. Dalam ketakutan dan kegembiraan. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Apakah tembok itu benar-benar ajaib? Malam itu, gadis itu tidur melamun. Tiba-tiba melihat. Nano membawa petugas kebersihan ke depan tempat tidur. Nano membawa petugas kebersihan ke depan tempat tidur. Ternyata ini hanya mimpi. Tapi gadis itu tidak tahu. Mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan harinya di kelas. Tiba-tiba ada teman sekelas perempuan. Melompat turun dari jendela. Saat makan, teman wanita lain menjadi gila. Berdiri di atas meja dan menari. Semua hal ini. Semua karena gadis ini memberitahu temannya yang berambut panjang itu. Rahasia dindingnya. Sejak saat itu, berita ini terus menyebar. Semakin banyak orang tahu tentang tembok. Ada kutukan tertulis di atasnya. Akibatnya, dengan sangat cepat, sekolah menjadi kacau. Bahkan kepala sekolah meninggal juga. Teman pria yang disukainya juga tak terelakkan. Dia juga dikutuk menjadi cacat. Ancam gadis ini untuk mencari teman laki-laki. Katakan padanya untuk meninggalkan sekolah ini. Tapi sekarang, teman laki-laki yang tidak masuk akal jatuh ke tanah. Kakinya patah. Gadis yang sangat sedih. Pergi ke kamar kecil untuk mendapatkan alat pembersih.
putuskan untuk mengoreksi diri sendiri. Tapi sekarang dia bingung. Karena ada garis yang tertulis di dinding. Orang yang membersihkan tembok ini akan mati. Pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Ini tidak terkendali seperti ini. Dia sangat menyesal. Lalu, Nano masih berdiri di samping dan dengan otak dingin mengamati. Tertawa terbahak-bahak lagi. Nano memberitahu gadis ini. Sendiri tidak melakukan apa-apa. Hanya buat saja dinding keinginan. Biarkan seluruh sekolah menjadi gila. Akui saja. Kamu tidak berani. Akui itu semua tanggung jawabmu. Anda tunggu aja. Gadis itu berbalik untuk pergi. Dan sekarang Nano berteriak keras. Hei teman-teman. Dia ingin membersihkan dinding. Benar saja, kerumunan itu gila mengejarnya. Mereka pasti tidak mengizinkannya. Keinginan ditangani. Mereka mengejar. Dia mencoba menghapus tulisan di dinding. Tapi tidak bisa menghapus. Semakin banyak orang di luar pintu. Dia sangat takut. Hanya bisa mengeluarkan pena untuk menulis kalimat. Di luar pintu sepi. Di lorong, kelas kosong. Stadion yang sangat besar. Hanya Nano yang tersenyum. Tapi tidak katakan apa-apa. Seorang gadis berdiri sendirian di stadion besar. Karena dia baru saja menulis. Saya harap semua orang menghilang. Jadi sekarang keinginannya telah dikabulkan. Bukan hanya di sekolah. Tidak ada seorang pun di jalan. Sesampainya di rumah, tidak ada kakaknya, ibu juga menghilang. Seluruh dunia hanya ada dia saja. Gadis itu membuka keran dan menangis keras. Pada saat ini dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tidak melihat apa-apa di cermin. Karena kutukannya membuat semua orang menghilang. Bahwa semua orang tentu saja termasuk dia. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Tapi tidak menemukan suara. Gadis ini dengan panik meraih kerah lawannya. Pikirkan sejenak. Masih tidak bisa melepaskan. Tapi gadis di sisi yang berlawanan dengan lembut mengibaskan rambutnya. Kemudian, nama dia adalah Nano. Baru pindah sekolah ke sini. Dalam kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Dia secara acak bertemu dengan seorang siswa bernama Han. Setelah akhir, penyelenggara ingin memotret mereka berdua. Ingin mereka berpose begitu intim. Koordinasi propaganda. Juga beri mereka nama. Hano CP. Sebentar saja. Foto ini ada di media sosial. Mendapatkan banyak like ya. Semua orang berkomentar. Saya penggemar pasangan ini pasti. Pasangan peri ada di sini. Pada saat ini, di dalam toilet ada suara tangisan. Ternyata Nano terkunci di dalam. Di depan kamera. Han hanya bisa menjadi pahlawan. Gunakan kekuatan untuk menendang pintu. Nano bangun. Hanya memeluk Han dan menangis. Han tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Tetapi orang-orang yang menunggu di sebelah mulai. Cium dia, cium dia. Sama seperti itu, di bawah sorakan semua orang. Jadilah pacarku. Maka jangan pernah tinggalkan aku. Hano, Hano. Sejak itu, semangat pasangan Hano ini semakin tinggi. Fans semua senang. Juga membentuk grup. Propaganda di mana-mana. Ada juga bantal, kipas angin, tas. Masker juga satu untuk setiap orang. Melihat hal-hal di luar kendali. Selalu ada kamera untuk mengambil gambar. Han hanya bisa terus berakting dengan Nano. Saling memberi makan, menari bersama. Tapi secara bertahap. Han benci perasaan seperti itu. Dia akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Nano. Diri untuk kesombongan. Itu sebabnya aku membuat CP dengannya. Tanpa diduga, Nano sudah menangis. Tiba-tiba tertawa lagi. Sejak hari pertama saya masuk sekolah, saya tahu. Kamu hanya ingin suhu. Jadi saya memberi bantuan kepadanya. Han sekarang baru tahu bahwa diri sendiri dipermainkan. Tetapi semua udah terlambat. Dia ingin meminta saran teman-temannya Nano. Tetapi tidak ada yang tahu dia mengungkapkan wajah aslinya. Aku dan Han harus bersama selamanya. Kami Hano CP. Fans di bawah tiba-tiba mendengar suaranya. Nano sudah ada di lantai. Keadaan pingsan. Tapi hal pertama yang dilakukan para penggemar ini bukan memanggil ambulans, tetapi menangis. Setelah Nano dibawa pergi, fans mereka melambaikan tangan padanya. Di dalam rumah sak, dari sekelompok orang bertopeng, Han muncul.
Dokter bilang Nano belum mati, tapi akan menjadi manusia tumbuhan. Apakah ada yang setuju untuk merawatnya selama sisa hidupnya? Ada. Han berjanji tidak akan pernah meninggalkannya selamanya. Bersama selamanya. Di bawah pengawasan semua orang, Han hanya bisa berlutut di ranjang Nano. Saat ini, fansnya sama seperti dulu. Mulailah meneriakkan nama mereka dengan lantang. Hano.